Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam majelis subuh ya. Pagi-pagi kita di kajian pagi spesial Ramadan PKS TV. Dan hari ini adalah ada narasumber yang sangat spesial sekali, yaitu kita jauh-jauh mengundang beliau dari Korea Selatan. Nah, kita sambut namanya Opa Aji Teguh. Assalamualaikum, Opa Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Acim imnida. Acim itu pagi, kan? Oh gitu. Saya tahunya Annyeonghaseyo doang. Iya, pagi ini kita akan sedikit bercerita mungkin ya. Opa Aji nanti sering akan bercerita tentang perkembangan Islam di Korea Selatan. Seperti apa? Mungkin kita akan kasih kesempatan beliau untuk bercerita. Mangga dipersilahkan Om Aji. Ya. Sharing. Oh ya, sebelum Pak Haji bercerita nih, mungkin ada sedikit perkenalan ya. Slide-nya nanti. Beliau ini di sana itu bukan karena main-main, tapi memang ada tugas belajar. Nah, ini kenalan dulu ya, namanya Aji Teguh. Menikah dengan memiliki 3 putra-putri ya. Terus tinggalnya di Daejeon-gu, Busan. Oh, Busan. Saya kalau dengar Busan itu dengar ini Train to Busan. Jadi banyak film Korea yang nempel itu. Kemudian beliau adalah Presiden Relawan Digital DPP Humas PKS tahun 2017 sampai dengan 2020. Jadi periode sebelumnya kemarin. Kemudian Ketua Media Pemenangan PIP PKS Arab Saudi tahun 2014, nah ini lebih lama lagi. Ketua PIP PKS Korea Selatan 2020 sampai dengan sekarang. Nah, kemarin tuh belajarnya itu di mana saja? Pertama Electrical Engineering di Universitas Indonesia tahun 2004, Electronic Engineering Master Degree di Kookmin University Seoul, Korea Selatan tahun 2020 sampai 2022. Kalau nggak salah kemarin udah ini ya, sudah menamatkan ya. Betul. Sudah lulus master gitu. Master. Sudah lulus master, tapi bukan master COVID ya. Kalau kami kan bukan. Master COVID. Terus computer engineering ini sedang ditempuh di Busan National University Busan, South Korea. Jadi lanjut ke S3. Karirnya di senior engineer XL Axiata, kemudian Senior Engineer Saudi Telecom Company, terus CEO Javatech Automation, kemudian Founder Talenta Inspiring Academy, Lentera Consult. Ya, mungkin demikian ya. Ini banyak penghargaan yang dia dapat. Mungkin akan lebih bagus lagi kalau beliau lebih bercerita lagi gitu. Ini perkenalannya nanti terlalu lama nih. Silakan, Opa Aji Teguh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat seluruh rekan-rekan PKS TV ya. Bener ya Kang Ali ya, PKS TV? Para teman-teman PKS TV. Betul sekali. Berada di seluruh Nusantara ataupun di luar negeri juga ya, mungkin ada yang di luar negeri. Semoga sehat semua, selamat menjalankan ibadah puasa, insya Allah. Pada pagi ini saya ingin sharing terkait dengan undangan dari Om Ali, bagaimana perkembangan Islam di Korea Selatan. Pada kapasitas saya pagi ini, saya alhamdulillah ya dapat pengalaman 2 tahun hampir 2 tahun. Saya di Korea Selatan sejak Maret 2020
sekarang udah April 2022, udah lebih dari 2 tahun. Terus apa yang saya amati dan juga apa yang saya riset ya sejauh ini. Jadi Islam itu ya berada di Korea Selatan sejak abad ke-9 ya, atau kurang lebih tahun 1000 Masehi ya. Di masa kerajaan Goryeo atau Koryo. Jadi kalau sekarang tuh datanya kurang lebih ada 200.000 sebenarnya sini. Ini punten saya belum saya update. Sebenarnya 200.000 total, ditambah Korea. Jadi gini, lokal Korea itu kurang lebih 35 sampai 40.000. Foreign Muslim itu 150.000. Berarti kurang lebih ada 200.000 ya, lokal dengan foreign Muslim gitu. Jadi itu yang data saat ini yang saya dapat. Data jumlah populasi Korea itu kurang lebih 50 juta. Jadi teman-teman bisa bayangkan, taruh 40.000 dibanding 50 juta. Jadi masih dikit banget jumlah orang Muslim yang ada di Korea. Ditambah foreign Muslim juga masih dikit. Misalkan 200.000 ya, dibanding 20 juta, masih dikit juga. Jadi data menunjukkan agama terbesar di Korea itu adalah orang yang nggak beragama. Lebih hampir 60% ya, menurut statistik orang Korea lebih nyaman menyatakan mereka nggak beragama. Itu yang terjadi. Kedua, baru orang yang memeluk Kristen. Ketiga, Buddha. Ya, seterusnya dan berbagai kepercayaan, dan termasuk ada juga Muslim baru di situ. Itu yang terjadi. Jadi memang secara culture mereka relatif cuek terhadap agama, gitu ya. Karena ya data tersebut menunjukkan emang mereka cuek ya, cuek agama. Terus mereka lebih care dengan nilai di tata budaya aja ya, nilai budaya, tata krama kayak gitu aja, bukan karena berdasarkan agama. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya, oh Korea itu strict kok terhadap hubungan laki-laki perempuan misalkan gitu, itu lebih kepada tata budaya, bukan agama. Itu contoh. Oke, lanjut. Nah ini langsung ya, dakwah di Korea Selatan. Selama 2 tahun terakhir saya cukup aktif ya, berkecimpung di IKMI ya, di sini ya, IKMI Korea. Bisa teman-teman lihat di foto kiri. IKMI itu panjang dari Ikatan Keluarga ya Muslim Indonesia yang ada di Korea. Ini ada di Seoul. Jadi saya sebagai salah satu anggota Dewan Syuro IKMI, jadi tugasnya kita sharing pengajian ya, sharing kajian ke teman-teman pengurus yang didominasi oleh PMI atau pekerja migran Indonesia. Ini para PMI. Ada juga mahasiswanya gitu ya. Pesertanya PMI ya, pekerja migran, atau dulu istilahnya TKI ya. Kalau sekarang PMI yang kebanyakan kerja di pabrik-pabrik, industri. Terus ini kondisinya, jadi ini pas lagi sahur atau buka puasa ya. Jadi misalkan ini tarawih, ini kondisi pas lagi kajiannya dan seterusnya. Ini yang geliat dakwah ya kepada teman-teman WNI yang ada di WNI Indonesia yang ada di Korea. Itu. Terus bagaimana nih kalau kita dakwah terhadap orang-orang lokal? Jadi secara amannya ya kita nggak secara direct ya, kita pinggir jalan mendakwahkan Islam gitu ya. Kita belum sampai ke situ karena ya apa namanya? Karena pertama Muslim mereka orang yang cuek agama, terus menghindari masalah lah ya. Jadi kebanyakan kalau dakwah lokal Korea itu kita via sosial media aja, misalkan kita bikin konten, ya udah kita sebar, nanti ya secara algoritma sosmed akan menyebar ke orang-orang lokal Korea sendiri kayak gitu. Itu yang kita lakukan selama ini. Bicara dakwah di Korea Selatan ini kurang lebih ada 56 masjid yang dikelola WNI yang ada di Korea Selatan, 56. Kalau ditambah dengan masjid dikelola oleh orang Korea, ditambah negara lain, kurang lebih ada 80 masjid. Itu ya. Di Korea ya, artinya untuk mengcover 200.000 Muslim.
Nah, itu berarti artinya masih dikit ya, masih dikit. Tapi ala kulli hal, kita bersyukur dengan adanya masjid itu, artinya karena di tengah umat Muslim terus berkembang, ya, challenge adalah kita ingin terus menambah ya di setiap kantong-kantong muslim yang ada. Kayak saya di Busan, masjid terdekat itu perjalanannya 30 menit. Nah, itu yang terjadi. Dengan naik kereta ya, dan jalan kaki. Kalau naik mobil itu 15 menit. Itu yang kurang lebih. Kalau waktu di Seoul ini, ke Ikni nih, saya harus menempuh perjalanan 1 jam. Naik bus, kereta, jalan kaki, nah baru sampai. Ya, lumayan, artinya jauh. Ini yang terjadi. Jadi ya nganganin lah ya suara azan, terus jamaah itu sesuatu yang mahal berharga di sini. Jadi teman-teman yang mudah sholat jamaah di masjid, yang mudah dengar suara azan, itu adalah nikmat yang luar biasa. Ya, patut disyukuri, ya, patut dijaga gitu ya. Gitu. Ini kondisi dakwah kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa tergambar. Terus ini salah satu bentuk kemarin saya terbaru bikin apa kajian ya di kota Pyeongtaek. Ini teman-teman NU ya di sana. Itu yang terbaru di ini kajian subuh pada subuh ini setelah sahur, subuh dan terus kajian. Ini kondisinya seperti itu. Terus sebentar. Saya sharing pakai suara biar enak ya, Kang Ali. Jadi biar ada rasanya gitu. Ini udah terlanjur nggak apa deh. Ntar next video. Oke. Ini itu sebenarnya bukan hilal beneran sih, artinya ini lagi gaya aja. Ini kondisi di Pulau Jeju ya, di pulau terbesar yang ada di Korea Selatan. Ini pada Ramadan tahun lalu nih, waktu saya ke Jeju. Artinya ini kondisi di Jeju, ada masjid juga yang di kalau Indonesia, dilihat awal di sana, apa namanya, masih lahan ya, lahan daun itu sangat terbuka luas ya di sini karena mesti mayoritas non-Islam. Tapi ya di tengah itu ya kebutuhan umat Muslim untuk beribadah juga tinggi ya, makanya lihat dakwah di sini kebanyakan bagaimana kita melayani umat Islam yang ada di Korea Selatan. Ini kalau pengen penasaran ke Hanok Village nih ya. Itu salah satu village yang ada di Korea Selatan, di mana di situ ada situs-situs rumah-rumah khas ya, khas Hanok ya, itu yang dijaga oleh pemerintah Korea, itu jadi tempat destinasi wisata. Jadi kalau ke Korea Selatan nih, Jeju Island sama Hanok jadi salah satu apa namanya destinasi ya. Jadi nanti semoga kita bisa ketemu ya nanti di sini. Rumahnya kayak gitu tuh. Apa namanya khas rumah Korea Selatan ini di Seoul ya, di Hanok Village itu di tengah kota, tapi dijaga oleh pemerintah Korea sebagai destinasi wisata. Asik deh gitu ya, sambil pakai hanbok ya, meskipun muka Jawa atau muka Sunda ya nggak apa-apa pakai hanbok gitu buat dipoto-foto apa namanya di Hanok Village gitu. Terus ini kurang lebih perjalanan di Korea Selatan ya, apa namanya lihat dakwah, kuliah dan seterusnya. Ini kurang lebih seperti itu ya. Terus ada idul apa itu khutbah Fitri, Idul Adha ya. Terus conference, kuliah dan seterusnya.
sama keluarga. Terus, oke, dari terakhir bergeraklah ya. Jadi kalau kata Imam Syafi'i ya, berkelanalah ya. Safir tajidi awadon amman tufariquh. Jadi berkelanalah. Jadi tajidi awadon, menemukan pengganti orang yang kau tinggalkan. Ini selalu kita melihat bagaimana dinamika ya. Terus wang sabu fa inaladzi dzal asyifin nasab, dan berlalalahlah karena ya alaziz lizat nikmatnya hidup itu tidak dapat setelah kita berlalah. Jadi bergerak halakal barokah, bergerak karena bergerak itu berkah. Jadi ada kesempatan untuk bergerak, teruslah bergerak gitu ya. Karena sesungguhnya air yang diam, yang mengenang itu adalah sumber penyakit. Begitu pula kehidupan kita. Itu dari saya, singkatnya ya. Sapa saya di berbagai sosial media yang ada gitu ya. Kita bisa terus silaturahim, insya Allah. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, mangga, pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik sekali ya. Bahasan barusan hanya memperlihatkan selayang pandang Korea Selatan. Mungkin akan lebih mendalam lagi, kita akan bertanya bagaimana kehidupan Muslim di sana, gitu. Apakah di sana kan biasanya kalau di negara-negara yang minoritas Muslimnya itu ada pembatasan. Nah, kalau di Korea Selatan seperti apa? Oke, jadi kalau secara gini, prinsip dari orang-orang Korea selama ini, yang penting nggak nggak mengganggu orang lokal Korea. Jadi nggak, apakah itu pekerjaan mereka, apakah itu pas mereka lagi butuh kita dan seterusnya. Jadi dari situ basisnya, kalau kita kehidupan secara interaksi, yang penting dia tahu kita lagi butuh sholat misalkan, atau butuh ibadah. Itu pertama. Jadi komunikasi dulu. Kalau kita sholat misalkan 5 kali sehari, terus kita nanti puasa dan seterusnya. Mereka tahu kalau kita butuh ibadah. Itu pertama. Kedua, secara preskripsi nggak ada ya. Karena itu tadi, selama mereka tahu kita butuh ibadah, dan namanya gido ya. Sholat itu gido, ibadah, atau doa, sama tengah-tengah mereka is oke. Cuma ada satu kasus yang perlu bisa saya ceritakan di sini, di kota Daegu. Ini teman-teman Pakistan, Bangladesh, ceritanya lagi butuh renovasi atau pelebaran masjid ya, di kota Daegu. Awalnya ketika dia cuma 1 lantai, nggak masalah gitu ya. Cuman akhirnya kan jamaah terus berdatangan membesar ya. Mereka butuh ditingkatin jadi 2 lantai buat mengcover banyaknya jamaah ya. Karena itu ada yang kepanasan di luar, ada yang kehujanan dan seterusnya. Nah, awalnya pembangunan nggak masalah tuh, jebret ya. Pas baru jadi kerangka, dihentikan oleh masyarakat sekitar. Isunya melebar jadi isu terorisme. Ini satu saya bilang defect ya, artinya cacat terhadap toleransi beragama yang ada di Korea Selatan. Ini PR. Sampai sekarang nggak bisa dilanjutkan tuh, ada masalah akhirnya, khususnya di masyarakat setempat. Nah, ini yang terjadi. Tapi secara overall di kota lain belum ada kayak seperti itu, karena kebanyakan kita ataupun pengelola masjid itu nyewa tempat ya kan, di lantai 2 misalkan di sebuah gedung yang tadi saya ngisi di kota Pyeongtaek. Ya udah, kita sholatnya di situ gitu. Jadi nggak butuh ada pelebaran atau gimana. Yang masalah itu kalau misalkan kita bangun terus kita pelebar dan seterusnya. Padahal itu di kota Daegu, teman-teman Pakistan, Bangladesh mereka bayar gitu. Cuman itu aja, masalah setempat yang nggak berkenan.
Betul. Jadi restriksi nggak ada, kita bisa ibadah, selama kita nggak mengganggu orang lokal. Gitu sih kurang lebih. Kang Anggi. Oke, sebelum kita lanjut bahasan kita pada pagi hari ini, teman-teman bisa like dan subscribe YouTube PKS TV ya, agar kita selalu menampilkan pesan-pesan positif, konten-konten positif yang akan kita sebarkan ke seluruh dunia. Nah, ini saya akan menyapa dulu Opa Haji, menyapa dulu yang siapa yang hadir di sini, yang absen ya di kolom live chat. Kalau yang belum absen, silakan absen dulu. Ini ada dari Kabupaten Tangerang, ada yang dari Bandung, Kulon Progo, Yogyakarta. Ini dari Bekasi Timur, Kampung Cerewet. Ya, cerewet mulu kayaknya. Ada yang dari Jakarta Timur ya, Jakarta Selatan. Terus ada dari DPRA Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung ini. Terus dari PKS Kemang, Kabupaten Bogor. Ada yang dari Cianjur. Nah, terus mana lagi? Cakung. Oh, Cakung. Oke. Cakung. Cakung di Jakarta. Rumah itu. Mantap. Iya. Cakungnya Cakung Gilingan. Iya. Ini Mang Tomo orang mana? Orang Subang kayaknya nih. Terus Sumedang ada dari sana. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan ya, pemirsa. Siap. Dari Toto Mulyoto. Mohon izin bertanya, di sana ada fenomena Islamofobia. Tadi kan dijelaskan sedikit ya, ketakutan orang sana. Tapi secara global, secara menyeluruh itu seperti apa Islamofobia yang terjadi di Korea Selatan? Kalau di Indonesia kan kayak gitu ya. Ada gitu ya. Nah, di Korea Selatan seperti apa? Oke. Jadi pertama, karena tadi data yang saya bawa itu mostly orang-orang Korea itu adalah orang non beragama ya. Jadi pada dasarnya secara kata mereka cuek terhadap agama. Itu pertama. Jadi mereka cuek, intinya ente mau agama apapun orang urus gitu, orang Korea gitu. Yang penting nggak mengganggu secara kehidupan atau secara keseharian mereka, itu nggak masalah. Islamofobia itu ada. Tadi yang saya ceritakan di Kota Daegu itu salah satu indikator bahwa adanya Islamofobia. Karena yang dibawa oleh orang lokal itu isunya ke terorisme, artinya ini orang teroris mau bangun masjid seterusnya gitu. Hentikan masjid yang sumber terorisme kayak gitu. Ini bahkan ketika saya ada kesempatan berkunjung atau bulan Februari kemarin ya, saya berkunjung ke partai yang waktu itu masih berkuasa, Partai Demokrat Korea ya, yang di bawah Moon Jae-in. Saya tanyakan langsung ke partai penguasa itu ya, ini yang kenapa kok bisa terjadi? Kami menyayangkan adanya larangan bangunan masjid gitu. Padahal kan kita pengen ibadah doang kayak gitu seterusnya. Jawaban dari mereka adalah, oh iya itu kan persepsi masyarakat setempat gitu yang belum mengerti atau juga belum tahu, dan juga itu tadi terkena media ya, isu-isu fitnah media dan seterusnya. Jadi persepsi mereka terhadap Islam itu masih negatif gitu. Jadi itu salah satu bentuk Islamofobia yang ada di Korea Selatan. Jadi kebanyakan mereka termakan media itu. Kalau teman-teman juga perhatikan konten-konten yang ada di Daud Kim ya, Daud Kim juga cukup aktif ya, bersuara berdakwah di Korea Selatan lewat YouTube-nya, Facebook-nya, Instagram-nya. Jadi kebanyakan ketika dia bikin social experience itu ya, jadi adanya fenomena Islamofobia itu karena orang Korea melihat berita ya, yang menyudutkan Islam dan mereka percaya gitu. Begitu. Itu salah satu titik PR-nya ya, artinya wah ini kita ya harus mengimbangi konten media ya yang dari Korea Selatan ya udah buat menyebarkan Islam itu ya satu damai, kagak ada urusan teroris dan seterusnya kayak gitu. Maka saya sedikit demi sedikit mulai produce konten bersama istri, bersama keluarga, bahwa Islam itu ya fine, dan Islam itu pakai jilbab seterusnya. Masih banyak orang-orang Korea yang kalau ngeliat pakai jilbab itu masih aneh gitu. Masih kayak misalkan orang tua yang waktu kita di Seoul ya, ngeliat istri dan anak kami gitu ya,
nanya, nih kamu pakai apa di kepala dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi masih ada yang nggak tahu tuh Islam, nggak tahu tuh jilbab kayak gitu. Jadi kehadiran kita di sana juga sebagai insya Allah bentuk siar Islam ya, ya mengenalkan untuk orang-orang yang dari kecil dari lahir sampai besar nggak pernah lihat Islam, nggak pernah lihat orang sholat. Kita jadi bentuk sendiri. Terus anak-anak kami yang sekolah di sekolah Korea juga, jadi karena anak Korea jadi tahu oh ada orang Indonesia agamanya Islam dan seterusnya, yang sholat, yang puasa, gitu. Itu salah satu bentuk apa namanya siar kita ya di Korea Selatan, insya Allah. Terima kasih pertanyaannya Kang Toto tadi ya. Toto. Yang bertanya. Jadi lebih ke ini ya, ketidaktahuan aja ya, dan termakan oleh media. Betul, betul. Jadi pada umumnya memang kalau yang Islamofobia di seluruh dunia itu kebanyakan ya bukan karena pengetahuan pribadi, tapi karena pengaruh media seperti itu ya. Yes, yes. Baik. Yang ibu itu terorisme seterusnya. Terorisme. ISIS ya, kayak gitu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Arif Al-Qasam. Assalamualaikum Ustadz, apakah pola kehidupan muslim di negara K-pop banyak firqoh? Oke. Siap. Jadi gini, pertama muslim di Korea sana sedikit, apalagi kita bicara orang lokalnya ya, itu sedikit. Jadi mereka udah agak masuk Islam aja udah syukur gitu ya, gitu. Itu pertama. Kedua, kalau bicara firqoh, sepengamatan saya itu nggak ada riak-riak perbedaan firqoh gitu ya, gitu. Jadi ada namanya KMF, Korea Muslim Federation. Itu adalah lembaga Muslim yang resmi diakui oleh pemerintah Korea, itu KMF. Jadi ada masjid-masjid ya yang di bawah naungan KMF. Jadi KMF misalkan Nesnya dapat dana dari negara untuk beroperasi dan seterusnya itu. Nah, KMF ini itu secara mazhab ya, secara mazhab yang diimplementasikan keseharian, meskipun nggak declare we are mazhab A, B, C, tapi secara praktiknya mengikuti mazhab Hambali. Ya, Hambali yang ada, yang mostly sekarang dipakai oleh negara Saudi. Itu yang terjadi. Jadi itu, jadi kalau teman-teman ke Korea Selatan, terus ke masjid yang dikelola oleh KMF, itu praktiknya itu adalah mazhab Hambali. Jadi nggak ada tuh kunut, nggak ada zikir setelah sholat, gitu. Itu ya kalau Hambali gitu. Tapi kalau teman-teman ke masjid yang dikelola oleh PMI, kebanyakan itu dikelola oleh teman-teman aswaja, ya aswaja artinya yang sholat, habis itu zikir, terus ada yasinan, ya kayak praktek kita di Indonesia gitu. Kalau itu, tapi nggak 100%, ada juga yang apa namanya masjid yang dikelola berbasis Hambali juga, mazhab Hambali ada. Ya begitu. Jadi kalau bicara firqoh, orang lokal Koreanya nggak ke arah sana sih, kayak mereka masuk Islam udah selesai gitu, nggak yang bicara firqah gitu ya, setahu saya. Walau misal. Baik, jadi tidak ada namanya gesekan yang tajam ya, jadi susah mengidentifikasi kalau itu firqah seperti apa ya. Oke, baik, kita lanjutkan menyapa lagi nih Opa Aji, kita sapa dari Timika, Papua. Masya Allah. Ini lagi bagus internetnya kayaknya nih. Iya, alhamdulillah. Biasanya jam 10 pagi baru ini. Ini jam berapa nih? Kalau di sana itu baru jam 8. Sama jam 8. Oh iya, kalau Timika sama Korea Selatan sama waktunya. Ya, sama ya. Terus dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ini dia ngasih pesan semangat PKS selalu berbagi ilmu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Dari Alam Sata, hari ini dari Bekasi Barat ada Serang, kemudian dari Bandar Lampung ya, ini ada dari Seoul juga nih. Oh gitu. Subang sebelah Kulon tapi. Iya. Ya, jadi kalau mu'alaf sendiri gimana kalau di sana biasanya?
Iya, menarik pertanyaan. Ya, perkembangannya itu seperti apa? Jadi begini, sebentar saya ngasih tahu teman-teman kalau lagi live asik. Jadi alhamdulillah di tengah keterbatasan yang ada, gitu ya, satu persatu mualaf Quran itu ada, kayak jadi misalkan di Masjid Ansan, di Masjid Ansan itu artinya masjid yang ada di kota Ansan itu ada yang mualaf, terus ada di masjid yang IKMI itu dulu ada juga yang declare mualaf gitu. Banyak juga yang ada di Masjid Itaewon ya, itu masjid terbesar di Korea Selatan, apa namanya juga mualaf satu. Jadi sifatnya lebih ada personal, dia sering interaksi dengan orang Islam ya, terus dia tertarik ke masjid terus mualaf. Itu pertama, jalur mualaf itu interaksi personal interaction gitu. Kedua, lalu jalur mixed marriage. Nah, banyak orang-orang Korea yang mualaf setelah nikah dengan orang Indonesia. Yang case yang terjadi yang banyak adalah dengan WNI perempuan yang Indonesia ya nikah dengan lelaki Korea, terus lelaki Korea ini masih Islam gitu. Meskipun ada case-case yang dia balik lagi gitu, orang Korea ini akhirnya mereka berpisah. Ada itu 1-2 case lah itu yang itu. Jadi jalur kebanyakan personal interaction sama mixed marriage. Ketiga ada yang mereka dia cari sendiri, itu kayak kasus Daud Kim, dia case-nya mencari akhirnya dia masuk mualaf itu. Jadi dari 3 itu kebanyakan yang orang Korea itu masuk Islam. Challenge yang utamanya adalah karena tadi yang cuek, kedua dari pola KMF sendiri ya, yang itu mungkin perlu lebih besar lagi kegiatannya ya, lebih banyak gencar siarnya seterusnya. Ini yang mungkin perlu kita tingkatkan. Makanya kita cover dari teman-teman Muslim WNI ya, makanya ya produce konten di sosial media seterusnya untuk tambah dakwah siar yang ada di Korea Selatan gitu. Ya mudah-mudahan jadi meningkat terus jumlah mualaf yang ada di Korea Selatan, insyaallah kayak gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu gini, teman-teman nih kalau yang berminat ke Korea Selatan nih, ada yang mungkin mau kuliah gitu kan, para pemirsa PKS TV di rumah yang mau lanjut ke Korea Selatan, kemudian ada yang mau kerja ke sana gitu. Nah, bagi yang Muslim itu ada kesulitan nggak ketika masuk ke sana gitu? Dipersulitkah? Biasanya kan ada yang dipersulit gitu kan? Karena dulu zaman Sahrukan ketika ke Amerika Serikat sempat dipersulit karena namanya yang nama Muslim atau gimana gitu. Di Korea Selatan seperti apa? Oke. Baik, ini ada kendala sedikit dari Korea Selatannya gitu. Apakah sinyal seperti kita di Indonesia? Nah ini nggak tahu nih. Sekarang kita tunggu kembali. Oke, silakan Opa Haji. Jadi kalau masuk ke Korea Selatan itu sih nggak, saya belum pernah dengar ada kesulitan untuk masuk akses ya, atau ini ada orang Islam terus dicegat terus dengan kasus tertentu seperti yang terjadi di Amerika. Alhamdulillah saya belum pernah dengar. Kecuali itu kan intelijen sini juga bekerja ya, artinya kalau kita misalkan di negara asal, negara manapun ya, itu sudah tercium sebuah ada gerakan yang berbahaya misalkan kan ya, let's say yang terorisme misalkan masuk ke Korea, ya pasti tercium itu yang pasti akan dipersulit. Tapi kalau kita dari Indonesia baik-baik aja ya, kayak Kang Ali nih Soleh ya, terus masuk ke Korea ya, udah nih no issue lah, selama nggak ada masalah dari negara asal. Jadi pas di Korea Selatan nggak pernah ada dicegat atau berjam-jam di interview ya. Itu yang terjadi, alhamdulillah sih. Beda sama Amerika ya, yang udah
Kalau udah ada kelihatan nama orang Muslim nih, itu di interview. Yang terjadi pernah itu kalau saya tahu tuh di Singapura sama Amerika. Singapura juga pernah terjadi kayak gitu. Yang kelihatan ada orang Islam ya, terus nama Islam atau nama-nama yang terkait mereka ini blacklist, itu yang jadi catatan. Alhamdulillah kalau catatan nggak aman, insya Allah. Alhamdulillah aman ya. Kalau saya ke sana aman kayaknya. Saya akan menyapa-nyapa kembali ke teman-teman yang di kolom live chat. Ini ada Bunda Frida, mungkin masih ingat Pak Haji. Oh Bunda siap, Frida. insya Allah. Nah, Bunda Frida ikut menyimak juga. Ada dari Purbalingga ini. Terus ada dari Kota Jambi, Bontang, Kalimantan Timur. Nah, ada Balikpapan juga di Kalimantan Timur. Nah, di sana ada studi Islam nggak sih di Korea Selatan tuh? Oke. Ya, kan kampus-kampus tuh kalau di negara-negara Barat itu kan suka ada ya kajian studi Islam seperti itu. Yang ini kalau di Korea Selatan itu ada. Ada namanya Hufaz ya, Hankuk. Saya lupa Hufaz. Jadi sebentar, Hufaz itu Hankuk University of Foreign Studies. Jadi ada di situ yang risetnya tentang Islam, risetnya tentang ada yang berbahasa Arab dan seterusnya. Tapi sedikit, kayak berbasis riset, bukan berbasis sebuah fakultas atau departemen, nggak ada gitu ya. Itu ada. Nah, saya pernah dapat kuesioner dari mahasiswa PhD orang Korea ya, yang sedang meneliti kehidupan Islam yang ada di Korea Selatan gitu. Jadi sifatnya baru berbasis riset dan sedikit, belum masif. Tapi alhamdulillah ya kita mensyukuri ya adanya mereka menstudi tentang dunia Islam seperti itu. Ya mudah-mudahan jadi lebih banyak ya orang-orang Korea meneliti Islam. Artinya kalau udah berbasis riset kan ekspektasinya benar-benar jadi tahu Islam ya. At least mereka tahu Islam dulu dah, tanpa ada stigma-stigma negatif. Ini yang harapan kita itu. Jadi semoga selain Hufaz ada kampus-kampus lain yang meriset ya beragama Islam ini kayak gitu. Oke, baik. Ini semakin menarik sebenarnya bahasan kita ya tentang Korea Selatan. Mungkin teman-teman akan sangat penasaran sekali kalau kita belum pernah ke sana. Karena ini budaya ya, mereka itu menyebarkan budaya ke seluruh dunia. Jadi melalui K-pop tadi bahasan kita yang dari awal tuh. Nah ini bisa nggak Pak Haji menganalisa gitu kenapa Korea, budaya Korea diterima di seluruh dunia gitu. Itu awalnya seperti apa, terus di sana sekarang seperti apa perkembangannya, kan kita nggak tahu ya gitu. Taunya kita menerimanya K-drama gitu kan, musik gitu. Nah, mangga. Jadi gini, kalau saya perhatikan orang Korea itu masifnya K-pop dan drakor itu bukan tanpa ujuk-ujuk ya. Yang pertama, mereka melakukan riset. Apa sih mereka orang suka tuh seperti apa hiburan. Nah, lahirnya K-pop sama drakor ini saya perhatikan. Contoh begini, kenapa mereka sangat engage dengan K-popers yang ada di Indonesia? Nah, itu bukan dengan ujuk-ujuk, enggak. Itu mereka ada melakukan sebuah tahapan proses riset. Misalkan kalau teman-teman tahu NCT ya. Jadi di grup band K-pop kan banyak, ada BTS, ada EXO, ada NCT gitu ya. Saya juga tahunya setelah di Korea gitu. Amal ya. Jadi tahu karena saya juga melakukan riset gitu. Jadi ada band-band besar ya ada. Kalau teman-teman pernah perhatikan NCT itu pernah melakukan joget ya, menari yang dengan lagu Mendung Tanpa Udan ya. Itu yang cukup tenar di Indonesia ya. Artinya apa? Artinya mereka tahu apa yang Indonesia suka, apa yang Indonesia lagi tren.
Nah, NC itu melakukan hal itu. Dia mengcapture market yang ada di Indonesia yang begitu besar. Wah, nih kalau kita joget ini banyak Indonesia yang suka. Beneran. Berapa juta view itu sekarang di akun NCT, ya. Artinya itu mereka melakukan riset. Ketiga itu dari pemerintah Koreanya itu sangat mensupport ya ekspor K-pop drama tadi. Bentuknya seperti apa misalkan BTS ya. BTS itu kan personelnya cowok-cowok muda ya. Nah, anak muda yang ada di Korea usia 20-30 itu wajib militer. Wamil selama 2 tahun. Tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Nah, di tengah usia mereka yang lagi produce itu, mereka kan harus konser ya, terus menyebarkan K-pop ya. Karena kenapa? Karena ada economical chain di situ, ada rantai ekonomi. Nah, kalau K-pop ini yang berhasil, mereka memproduksi kaset, memproduksi souvenir, pakaian, terus merchandise, perfume, banyak deh. Jadi derivasi produk K-pop itu banyak. Nah, buntutnya banyak. Makanya K-pop itu membernya boleh ditangguhkan nggak ikut wamil. Itu kebijakan itu dari pemerintah. Kenapa? Karena mereka telah mengkontribusi terhadap ekonomi negara. Nah, itu. Jadi kita selaku ya yang apa namanya well educated ya, jadi tahu nih, nggak hanya sekedar K-pop itu joget-joget atau drama itu ngelihat sinetron Korea itu enggak seperti itu. Itu adalah sebuah apa namanya misi ekonomi negara gitu. Makanya mereka butuh terus mereka meriset apa yang people like, apa yang manusia orang-orang suka gitu ya. Terus mana yang market yang terbesar itu kayak Indonesia nih. Ya, maka akan terengage terus kayak gitu. Kayak gitu ya. Itu yang terjadi terkait dengan K-pop, drakor dan film-film Korea. Jadi budayanya nih dalam berbagai aspek ini nggak hanya sekedar hiburan semata. Mereka dalam berbagai aspek mereka riset, mereka cari yang baru apa sih. Nah, itu Korea. Kenapa tuh? Jadi Korea itu jadi salah satu negara inovasi tertinggi versi Bloomberg 2021. Artinya mereka selalu cari inovasi yang baru, yang bisa diproduce, yang bisa dijual, untuk meningkatkan economical value mereka dalam apapun, teknologi, ya, budaya, bahkan itu ya ekonomi budaya mereka terus pacu terus itu apa sih yang baru gitu. Ini salah satu etos yang perlu kita tiru, artinya patut kita jadi pelajaran. Terus kita apa sih melakukan inovasi termasuk VKS TV ya, inovasi video dan seterusnya supaya masyarakat suka dan seterusnya, bisa meningkatkan ya subscriber VKS TV misalkan dengan cara yang inovatif dan seterusnya. Ini juga jadi mindset ya, mindset kita semua supaya kita ada challenge ke arah sana. Gitu. To do something inovatif itu yang penting, yang bermanfaat ya, yang baru, kreatif dan seterusnya. Kurang lebih gitu Om Ali. Oke, baik. Ini satu pertanyaan terakhir ya dari Farah Saida. Farah hadir dari Bangka. Mau tanya apakah di sana ada rumah tahfiz? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Farah dari Bangka. Jadi kalau ada rumah tahfiz nggak ada. Oke, ada. Kita kalau mau ngaji akhirnya via online. Kita ikut Rumta ya. Mungkin teman-teman sering dengar rumah tajwid kayak yang dikelola Ustadz Hartono itu kayak gitu misalkan. Jadi ikut tasin tahfiznya via online. Kalau ada paling kita bukan rumah tahfiz yang dikelola KMF itu kayak madrasah sekolah aja, sekolah Islam untuk anak SD yang dikelola oleh KMF yang ada orang Middle East di sana, ada Pakistan, ada orang Timur Tengah, gitu. Paling di situ. Kalau bicara rumah tahfiz ya, semoga ya insya Allah in the future kita bisa ada ya bangun rumah tahfiz. Mungkin Kang Ali nanti berdakwah di Korea Selatan ya, mendengar rumah tahfiz.
Ya, insya Allah. Iya, baik. Ini kayaknya ada yang tertarik nih mau buka rumah tafis di sana ya. Ya, diaminkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Oke, terakhir ini sesi terakhir itu Opa Haji, kita closing statement Opa Haji dalam acara pagi hari ini. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakumullah khairan katsir pada seluruh rekan-rekan PKS TV yang ada di seluruh dunia, gitu ya. Semoga pertama teman-teman yang di PKS TV jadikan ladang amal, ya, ladang amal jariah buat seluruh teman-teman. Ketika teman-teman create konten, ya, niatkan memang untuk amal jariah. Dimana kalau orang nonton PKS TV itu, kalau teman-teman nanti nggak ada, ya, karena kita semua pasti nggak ada ya, akan nggak ada. Terus tapi amal jariah itu terus mengalir. Ini luar biasa. Ini semoga jadi satu motivasi buat saya pribadi dan kita semua ketika kita produce konten adalah konten-konten yang bermanfaat, yang bisa menghadirkan amal jariah kita ketika kita nggak ada di dunia ini. Insyaallah. Kedua, saya ingin mengencourage ya buat diri saya pribadi dan kita teman-teman PKS TV supaya terus belajar ya dimanapun teman-teman berada. Nggak mesti harus kuliah atau ini ya, artinya belajar itu dalam berbagai aspek ya, termasuk misalkan di bidang PKS TV ya, di bidang video, di grafis dan seterusnya. Terus belajar, jangan pernah merasa cukup kita dengan yang ada ya, terus inovasi, terus ada yang kurang, terus ada aplikasi baru, teknologi baru dan seterusnya. Itu akan terus berkembang, nggak akan pernah kita jangan pernah merasa cukup atau udah hebat, oke udah selesai nggak belajar, jangan seperti itu. Syukur-syukur kalau teman ada kesempatan ya, ada kans misalkan mau lanjut sekolah di luar negeri terkait dengan videografi, filmografi dan seterusnya, itu kejar lah itu ya. Itu akan sangat bermanfaat ya buat teman sendiri atau juga buat dakwah ini ya, gitu. Dan buat PKS TV misalkan, itu kejar lah gitu ya. Yang ketiga, jadikan diri kita sebagai dai ya, before everything gitu ya. Jadi atau mau jadi PKS TV, mau jadi desain grafis ya, terus videografis seterusnya, apapun itu jadikan dakwah sebagai panglima kita ya. Itulah dai sebelum apapun. Semoga apa yang kita kerjakan ya dimanapun kita jadi sebuah nilai tambah untuk dakwah ini ya. Apalagi dakwah video ya, dakwah yang sekarang udah masif di berbagai platform sosial media, itu udah sangat luas ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan mengoptimalisasikannya kayak gitu. Itu 3 konsisten dari saya. Semoga bermanfaat ya, penuh keberkahan acara pagi ini. Jazakumullah khairan katsir atas undangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Opa Haji. Pemirsa PKS TV, demikian kajian pagi spesial Ramadan PKS TV. Kita akan berjumpa kembali besok bersama dengan tentunya narsum yang luar biasa juga. Nantikan setiap pagi ya jam 5.30 selama Ramadan kita akan selalu hadir menemani Anda semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan bunyikan loncengnya biar kita tetap selalu connect ya, Opa Haji ya. Baik yang di Korea juga gitu kan. Mungkin kita ada konten-konten dari sana bisa kita nikmati juga. Demikian pemirsa, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.